Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama bisa pelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabar bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Pada malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang kesyirikan zaman now, kesyirikan yang terjadi saat ini. Yang banyak dari kaum muslimin tidak mengetahuinya, dan bahkan banyak dari kaum muslimin menganggap bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Mungkin karena kejahilan, karena tidak punya ilmu, atau bahkan karena kesombongan. Banyak orang yang dikasih tahu ilmunya, dikasih tahu dalilnya, dikasih tahu hadisnya, kamu siapa? Jawabnya gitu. Pernah Pak? Pernah ngasih tahu orang, kita nasihati, kita kasih dalil dari Al-Quran dan hadis, jawabnya kamu siapa? Baru juga kemarin ikut kajian, sok-sokan nasihatin saya. Maka ini adalah perkara yang mesti kita ketahui, karena banyak dari kaum muslimin atau terlebih khusus di Indonesia, apalagi sekarang era digital, masing-masing kita punya gadget. Punya HP Pak? Punya HP masing-masing. Bahkan, ganti nih. Maka kesyirikan ini telah menyebar di media sosial. Ini sudah dijadikan lahan cuan. Jadi bisnis ini. Dan di sini antum langsung. Oh, saya tahu itu. Dan kita langsung saja ya. Masya Allah. Banyak anunya ya. Masya Allah. Yang pertama, kesyirikan ini sudah menjadi ladang cuan atau dijadikan bisnis oleh beberapa oknum, mungkin karena dia tidak punya ilmu, atau mungkin dia sudah punya ilmu dan berani melanggarnya. Yang pertama, kesyirikan yang tersebar di media sosial adalah cek khodam. Pernah Pak cek khodam? Sebetulnya kita cek khodamnya capung di belakangnya atau ulat bulu. Nah, ini kesyirikan yang banyak terjadi saat ini. Antum bisa lihat sekarang mungkin di TikTok, di TikTok paling banyak. Ini cek khodam kayak ini sambil live. Oh, kamu khodamnya ini, khodamnya ini, khodamnya ini. Maka ini adalah perkara atau perbuatan kesyirikan.
Karena jelas dari Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya tidak, Pak? Sepakat, Pak? Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Sepakat. Lantas ada yang mengatakan, buktinya Nabi juga tahu perkara yang gaib. Maka kita katakan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena suatu hari Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat tentang bagaimana membuat pohon kurma itu berbuah. Ditegur sama Nabi, biarkan saja nanti berbuah. Ya, biarkan saja nanti juga berbuah. Lantas pada tahun itu tidak berbuah, tidak panen, karena kurma itu dikawinkan, serbuknya dikawinkan. Pada tahun itu tidak berbuah pohon kurmanya. Maka Nabi SAW katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang paling paham tentang urusan dunia kalian. Ini berarti apa? Nabi tidak tahu masalah-masalah yang akan datang. Nabi tidak tahu perkara-perkara yang tidak dilihatnya. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka orang yang rela membayar, ini bayar, Pak. Cek Khodam ini bayar. Bahkan sudah ada lapaknya masing-masing. Bahkan dibuat live. Ya, dia bayar, dia gift di situ, dia kasih hadiah di situ, dia kasih uang di situ, dengan hanya untuk mengecek khodam. Ya, ada yang khodamnya kakek-kakek, ada yang khodamnya macan, ada yang khodamnya harimau dan seterusnya. Maka ini adalah kesyirikan yang dibungkus dengan sesuatu yang halal. Ya, kita bisa saksikan dan banyak dari kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Banyak dari kaum muslimin terjerumus. Wal iyadu billah. Ya, maka kita hati-hati terhadap perkara ini. Ya, karena sesuatu yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun para anbiya, para nabi itu mereka mengetahui perkara yang gaib, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya, hati-hati apalagi anak-anak kita. Kemudian ada yang juga mengatakan, Ustadz, itu cuman canda-canda aja. Ustadz, itu cuman main-main aja, iseng-iseng aja. Ya, iseng-iseng aja. Dalam beragama tidak ada yang iseng-iseng. Apalagi ini mempertaruhkan tauhidnya seseorang, akidahnya seseorang. Ya. Dia datang ke tukang ramal, dia datang ke dukun dan seterusnya hanya untuk mengecek masa depannya dan seterusnya. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati kaum muslimin jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan ini yang dibungkus dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang halal. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendatangi dukun. Dulu datang dukun itu mendatangi dukun itu langsung ke rumahnya biasanya, ya enggak, Pak? Dulu datangi dukun itu datangi ke rumahnya. Sekarang datangi dukun itu melalui media sekarang, Pak. Ya, melalui media. Bahkan para dukun saat ini sudah live dia, sudah modern dia. Sudah live, Pak. Ya, dukun saat ini sudah modern. Dia tidak mau ketinggalan zaman. Sudah punya akun TikTok, punya akun Instagram, YouTube, punya dia, Pak. Ya. Maka disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafa fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi tukang ramal, siapa yang mendatangi para dukun, datang, Pak. Dulu mendatangi itu langsung ke rumahnya biasanya. Sekarang mendatangi itu melalui media. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna mendatangi diantaranya adalah mengunjungi akun-akun mereka, mengunjungi konten-konten mereka, ya, mengunjungi ramalan-ramalan mereka yang mereka bikin di media sosial. Maka hati-hati
Mendatangi itu bukan hanya sekedar datang ke rumahnya, tapi cuman ngecek atau apalagi sebagai subscriber. Ada di sini, Pak. Subscribernya dukun-dukun. Dan biasanya orang-orang asik melihatnya. Ya, karena senang ada efek-efeknya mungkin. Ya, meskipun itu hanya main-mainan. Maka ini merusak akidah seseorang. Ya, merusak tauhid seseorang. Maka tidak boleh. Antum saat ini yang dulu yang terlanjur sudah subscribe, sekarang unsubscribe. Sekarang di unfollow, tinggalkan akun-akun seperti itu. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi para dukun, tukang ramal. Hadis yang pertama, riwayat yang pertama mengatakan dia cuma datang, Pak. Cuma datang. Kemudian dia datang, dia bertanya sesuatu, dia tidak percaya. Dia cuma datang ini. Kata Nabi SAW, 40 hari salatnya tidak diterima. 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari 40 malam tidak diterima, meskipun dia capek salat, tidak diterima salat yang dia lakukan. Kalau dia langsung mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun itu, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia kufur kepada Al-Qur'an. Ya. Pernah dan perlu kita sampaikan kepada bapak-bapak jamaah sekalian, para dukun itu adalah orang-orang pendusta. Ada pendusta mereka. Ya, pendusta mereka. Pernah terjadi di Andil ini, Pak. Di Andil. Dulu kita ada tetangga di belakang rumah. Anak gadisnya itu sakit perut. Dia tidak haid, dia sakit perut terus. Ya. Sudah dibawa ke dokter, kata dokter dia tidak ada sakit apa-apa. Sudah diperiksa, akhirnya dipanggillah orang pintar katanya. Pintar ngibul, pintar berdusta. Panggillah orang pintar. Maka datang itu orang pintar katanya, orang pintar. Datang dia, dicek, di terawang, apa istilahnya, dijampi-jampi. Terus dia bilang, nanti belikan 2 telur. 2 telur. Telur ini disimpan semalaman. Disimpan semalaman, nanti dilihat reaksinya. Kalau telurnya berubah dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Nah, kakak saya yang sering datang sini, itu sering ke rumah itu, Pak. Dia sudah dijadikan anak angkat lah. Dia sudah karena akrab terus itu. Ya dia sering makan di situ, masak di situ. Lihat telur. Dia lihat telur itu, Pak. Jadi 2 telur itu dilihatnya. Dimakanlah 1 telur. Digoreng, makan selesai. Besoknya datanglah dukun ini. Wih, hilang 1 telurnya. Oh, akan terjadi seperti ini, dia kena ini. Allahu Akbar. Kakak saya sendiri cerita. Itu saya yang makan telurnya. Maka bisa dilihat mereka banyak berdusta kepada orang-orang. Banyak orang yang minta jodoh ke mereka, banyak orang yang minta harta, minta kekayaan kepada para dukun, padahal dukunnya saja masih menderita. Kalau dia bisa kaya, tentunya dia kaya sendiri. Ya enggak, Pak? Coba gimana logikanya? Kalau dia bisa membuat orang lain kaya, kenapa dia tidak buat dirinya kaya? Lebih modern mungkin, canggih alat-alatnya mungkin, perdukunannya mungkin. Ya, maka hati-hati, mendatangi dukun itu bukan hanya mendatangi rumahnya saja. Ya, bukan hanya mendatangi rumahnya, tapi mendatangi konten-kontennya juga, akun-akunnya juga, apalagi asik menonton konten-kontennya. Maka hati-hati. Ya. Kemudian bukan berarti umpamanya kita tahu bahwasanya fulan dukun. Bukan berarti kita tidak boleh datang ke rumahnya.
Datang ke rumahnya maksudnya meminta sesuatu atau meminta hajat. Ya. Tapi kalau dia tetangga kita punya tetangga dukun, bukan berarti tidak boleh ke rumahnya. Dia sakit tidak boleh ke rumahnya. Tidak. Ya, tetap boleh datang ke rumahnya. Yang tidak diperbolehkan adalah bertanya sesuatu yang gaib, meminta sesuatu yang manusia itu tidak mampu. Seperti apa? Minta kekayaan, minta jodoh, ya, minta apa lagi? Penglaris, ya, dan seterusnya, minta jimat dan seterusnya. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Hati-hati berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, ya, kalau dia melakukan syirik kecil, maka dosa pahala yang ibadah yang dia lakukan pahalanya gugur. Hanya ibadah itu. Tapi kalau dosa kesyirikan, syirik besar, maka seluruh amal ibadahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah taala katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini menegur Nabi SAW. Bayangin Pak, Nabi. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui bahwasanya amalan yang paling terbanyak yang dimiliki oleh manusia di muka bumi adalah Nabi SAW. Ya, yang pertama kali akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik. Ditegur oleh Allah taala. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau berbuat kesyirikan. Baik, Pak. Kalau sekiranya engkau berbuat kesyirikan, maka seluruh amalan-amalanmu akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kenapa? Banyak orang yang melakukan kesyirikan menganggap bahwasanya saya sholat juga kok, saya puasa kok, saya umrah, saya haji, saya sedekah, tapi melakukan syirik besar, maka seluruh ibadah yang dia lakukan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap. Ya. Tidak diterima dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah yang semoga diberkahi dan rahmati oleh Allah taala, syirik itu Pak disebutkan dalam riwayat lebih halus dari semut yang berjalan. Kira-kira ini Pak, pernah dapat semut di baju? Kenapa? Atau dapat semut dalam celana? Celana yang kedua. Pernah Pak? Pernah? Tiba-tiba gatel. Tiba-tiba sakit. Digigit semut. Pernah? Pernah. Kok tiba-tiba semutnya sudah sampai situ? Kok tiba-tiba? Apa? Bayangin nih. Kita tidak tahu dari mana semut itu datang. Tiba-tiba yang dia sudah gigit di sini. Tiba-tiba dia segera digigit di perut. Tiba-tiba dia sudah gigit di punggung dan seterusnya. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya kesyirikan itu lebih halus daripada semut yang berjalan. Ya. Semut yang berjalan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya kesyirikan itu lebih halus seperti apa? Contohnya ada semut hitam. Semut hitam, dia berada di atas batu hitam. Kemudian di kegelapan malam, ada yang bisa lihat semutnya Pak? Bisa Ustaz di center. Tidak ada. Ini menandakan bahwasanya syirik itu lebih halus daripada semut yang berjalan. Artinya apa? Terkadang kita tidak tahu, tiba-tiba terjerumus ke dalam kesyirikan. Contohnya, ini yang sering saya sampaikan di kajian-kajian. Kita pernah ngajar dulu di Bogor. Ada yang dari Bogor Pak? Ada yang dari Jawa? Kita pernah dulu ngajar di Bogor. Ya masih muda, belum nikah, belum ada tanggungan. Habis gajian langsung shopping. Ya habis gajian langsung ke mall. Dulu kan belum terlalu jual beli online, kita tidak terlalu langsung ke mall, jalan-jalan lah. Biasanya di mall itu ada tempat coba-cobanya itu apa Pak namanya? Apa? Kita beli baju nih buat ngepasin apa namanya?
ruangan ngepas gitu ya. Itulah apa istilahnya? Tahu lah. Itu buat ngetes bajunya. Ngetes baju itu di atasnya ada tertulis. Tidak ada yang melihatmu kecuali Allah dan CCTV. CCTV, Pak. Yang dia kiri, kanan, atas, bawah. Mati lampu hilang. CCTV. Bayangin. Sekilas mungkin biasa aja. Tidak ada kalimat yang fatal di situ. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan tahu. Kata dan di situ, tambahan dan di situ adalah kesyirikan. Kenapa? Menyamakan Allah dengan CCTV. Bagaimana ini CCTV, Pak? Tahu lah antum, ada CCTV di rumah, Pak? Ada ya? Dicabut sedikit sudah mati. Apalagi ruang geraknya cuman kiri, kanan, atas, ada yang 360 derajat ada sekarang. Ya, itu pun di belakangnya nggak bisa dia lihat. Ya. Maka kita sampaikan bahwasanya banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, perbuatan kesyirikan, sedangkan dia tidak tahu. Ya, sedangkan dia tidak tahu. Tapi kita sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Taala, bukan berarti kita belajar tentang kesyirikan, antum pulang langsung syirik-syirikan tetanggaan. Bukan. Antum nih belajar syirik. Anak tadi sama Ustaz Fikri belajar syirik. Anak cek dulu tetanggaannya. Musyrikan tuh. Enggak. Ya. Kita belajar bukan untuk menvonis orang lain. Bukan untuk menvonis, menjudgment seseorang. Tidak boleh kita klaim orang itu ahli neraka, musyrikin, kafir, tidak boleh, Pak. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Ya, tidak boleh. Kita sampaikan dari awal, jangan sampai ada yang izinkan. Biasanya ada izin, salah paham ya. Ada yang izinkan, ada yang ke kamar mandi. Maka kadang ada orang yang sepotong dengarnya di kamar mandi sudah. Ya, kita sampaikan dari sekarang, tidak boleh mengklaim seseorang bahwasanya ahli neraka, fulan musyrik, fulan melakukan kesyirikan seperti ini dan seperti ini. Cukup kalau kita bisa dakwahkan kepada orang lain, maka kita dakwahkan secara pelan-pelan. Ya, pernah terjadi, Pak. Ini dampaknya kalau dakwah tidak diatur. Saya punya sepupu di kampung. Ada kelas, ya masuk keluarga lah. Dia kuliah di Jawa. Kuliah, ya biasa liburan semester pulang. Diminta khutbah Jumat. Apa temanya, Pak? Rokok haram. Rokok haram. Bapaknya ngerokok, Pak. Bapaknya ngerokok. Habis itu tidak diundang sudah. Artinya apa? Ada step. Pelan-pelan dalam berdakwah. Tidak langsung haram, tidak langsung ini, tidak langsung bidah, tidak langsung syirik. Tidak langsung kafir. Tidak langsung ahli neraka, bukan. Tapi pelan-pelan. Makanya Nabi SAW ketika disuruh berdakwah apa? Dakwah yang pertama? Dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Datang dulu ke keluarganya dulu, ke istrinya, ya. Kemudian sahabat-sahabat terdekatnya, kerabatnya dulu didakwahkan. Baru ketika sudah berkembang, kita ada peluang untuk mendakwahkan secara terang-terangan, maka lakukan. Seperti itu. Bukan langsung haram, bukan langsung ini, bukan langsung itu. Tapi ada tahapnya masing-masing sambil mendoakan saudara-saudara kita. Kita berdakwah, mungkin kita punya keluarga nih, kita punya saudara yang masih melakukan kesyirikan. Ya, kita ingin dakwahkan dia. Jangan lupakan kuasanya Allah Taala. Jangan lupa untuk libatkan peran Allah di situ. Kita terkadang menegur seseorang dengan yakin saya akan bisa mengubah dia. Enggak. Semuanya proses. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Pak. Abu Thalib
paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Abu Talib masih hidup. Tidak ada yang mampu untuk menyentuh Nabi. Tidak ada yang mampu. Mereka takut kepada Abu Talib. Ya. Pada saat itu Abu Talib sekarat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sampingnya, ya ammi, kul la ilaha illallah, uhajju laka indallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saja. Ucapkan la ilaha illallah saja. Ya, agar apa? Agar aku bisa menyampaikan uzurku kepada Allah Ta'ala bahwasanya engkau sudah masuk Islam. Tapi dia tidak mengucapkan, Pak. Nah ini Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah kepada paman yang ia cintai, yang membela dia dalam dakwahnya. Ya, tidak ada yang berani menyentuh Nabi selama Abu Talib itu masih hidup. Tapi tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan bahwasanya ya tidak boleh kita langsung mengkafirkan orang, mensyirikkan orang dan seterusnya. Ya cukup kita untuk pribadi kita belajar, kalau toh ingin kita sampaikan kepada orang lain, tapi pelan-pelan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara kesyirikan yang terjadi di masyarakat adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Berlebih-lebihan, Pak. Gimana berlebih-lebihannya? Pertama, Nabi SAW ingin memberikan contoh kepada kita semua. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, la tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu ana abdullah wa rasuluh. Faqulu ana abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan memujaku, kata Nabi SAW. Nabi ini, Pak, Nabi yang minta. Tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi kita. Tidak boleh. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ucapkanlah, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi adalah manusia yang termulia, manusia yang paling agung di muka bumi ini. Tidak mau dikultuskan, tidak mau dikultuskan dan digulu. Tidak boleh gulu beliau. Ya, tidak boleh gulu dalam agama, apalagi berlebih-lebihan kepada orang-orang yang alim. Disebutkan dalam Al-Quran, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kebiasaan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka menjadikan para ulama mereka dan ahli ibadah di antara mereka sebagai kesyirikan, sebagai Tuhan di antara mereka. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembah kepada mereka, kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak minta sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Kesyirikan kalian adalah apabila orang-orang itu mengucapkan bahwasanya ini halal, kalian akan menghalalkan. Apabila orang-orang ini mengatakan ini haram, kalian akan ikut mengharamkan. Dan ini terjadi saat ini. Ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dalam perbuatan mereka, mereka berani bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram mereka. Mereka terang-terangan memperlihatkan kepada kaum muslimin. Terang-terangan, Pak. Dielus kepala perempuan yang bukan mahramnya, tangannya dielus, ya. Apalagi dicium tangannya, ya. Apalagi ada lagi, Pak? Ada. Dan seterusnya. Maka ada orang yang mengklaim, sekarang ada orang yang seperti itu. Kalau kita nasihati nih, Pak. Kata Nabi SAW, lebih baik kepalamu ditusuk dari besi yang panas dibanding engkau memegang perempuan yang bukan mahrammu. Kata Nabi SAW seperti itu. Orang lain mengatakan, Ustadz ini boleh kok, kiai ini boleh. Ini hati-hati. Ini adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan.
Mereka lebih taat kepada alim ulama mereka dibanding taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh nih ketika orang lain sudah menyampaikan ini Al-Qur'an, ini hadis, kemudian dia membantah dengan apa? Ustadz ini boleh. Mana lebih terkenal, kamu atau ustadz ini? Itu Pak. Susah memang toh. Pusing kita. Kita kasih dalil, kita kasih hadis, dia bawa dalil apa? Bawa dalilnya ini. Ustadz ini boleh. Dia lebih terkenal, lebih hafal ini, banyak hadisnya. Tidak selamanya orang yang cerdas itu benar. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Orang yang cerdas itu benar, tidak selamanya. Ya. Ada orang yang diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kebersihan hati. Tak bisa tidak diberikan kebersihan hati oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang diberikan kedua-duanya. Diberikan kecerdasan dan diberikan kebersihan hati. Agar apa? Agar dia bisa menimbang, ya, agar dia bisa menelaah. Ya, patokannya adalah Al-Quran, patokannya sunnah Nabi SAW. Ya. Maka kita katakan manusia itu bukan dalil. Ustadz, kiai itu bukan dalil. Di antara contohnya nih, dalam Al-Quran sudah jelas, ya, dalil tentang pengharaman musik. Pengharaman musik sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan bahwasanya termasuk al-lagu itu adalah al-gina. Ya, gina, nyanyian atau musik diharamkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan datang satu zaman yang dia menghalalkan sutra. Akan datang suatu zaman yang dia menghalalkan zina. Akan datang suatu zaman yang dia menghalalkan khamar. Dan akan datang suatu zaman yang dia menghalalkan alat-alat musik. Gitu Pak. Sutra bagi laki-laki itu halal apa haram? Haram. Minum khamar halal apa haram? Haram. Kemudian apa lagi tadi? Zina halal apa haram? Haram. Kok tiba-tiba Nabi masukin alat musik di sini? Kalau ini halal, ya Pak. Kalau ini masih khilaf, kok Nabi masukin alat-alat musik di sini? Ini haram, ini haram, ini haram. Kok tiba-tiba antum ini khilaf? Dari mana? Ini sudah disebutkan zina haram, khamar haram, kemudian sutra bagi laki-laki haram. Kok tiba-tiba nyampe ke musik? Ada khilaf. Ada. Memang ada ulama yang Ibn Hazm yang membolehkan, tapi tidak bukan berarti ulama itu benar. 4 mazhab mengharamkan. Ya. Maka tidak boleh kita sudah disampaikan dalil, sudah disampaikan Al-Quran, hadis, kemudian ini masih ada nih, Anda lebih condong ke sini, nih, tidak boleh. Ya. Dia lebih taat kepada ulama-ulama mereka dibanding Al-Quran, dibanding hadis Nabi SAW. Bahkan Pak, dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang yang mencuri alat-alat musik itu tidak didenda dia. Jadi umpamanya ini Pak, dia mencuri gendang, dicuri dia, itu tidak disuruh minta ganti. Ya, tidak perlu ganti rugi dia, tidak perlu dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena alat-alat ini dihitung alat-alat yang tidak bermanfaat. Ya. Dan kita sampaikan bahwasanya mereka bukan orang-orang yang maksum. Mereka para ulama yang berijtihad. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah mereka semua mengatakan kalau ada perkataanku yang keliru, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi, maka tinggalkan perkataanku. Ya. Maka di sini tidak boleh gulu kepada orang-orang yang saleh. Dan sebab munculnya kesyirikan pertama di muka bumi ini adalah dikarenakan gulu terhadap orang-orang yang saleh. Mereka gulu.
di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Zamannya Nabi Nuh itu pertama kali muncul kesyirikan. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Baru di zamannya Nabi Nuh muncul kesyirikan. Dan itu muncul dikarenakan mereka gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh di antara mereka. Mereka, kebiasaan mereka itu Pak, orang alim pada saat itu sudah meninggal dibuatkan patung. Dengan mengatakan kami ingin mengenang jasa-jasa ulama ini. Disebutkan dalam tafsir, kami tidak mau menyembah kepada mereka, kami tidak mau minta-minta sama mereka, kami cuman menginginkan memberikan plus ingin mengenang jasa-jasa para ulama ini. Cuman gitu niatnya Pak. Tapi iblis bukan main di situ dia. Bukan main di situ. Dia main saat keturunan-keturunannya baru muncul. Baru disitulah dihasut oleh iblis keturunan-keturunannya. Dulu nenek moyang kalian kalau minta sesuatu melalui ini dulu. Mereka minta dulu sama patung ini. Mereka minta dulu sama patung. Ya, maka jangan berlebihan kepada orang saleh, apalagi celup-celup. Antum enggak usah ambil bekas ini, antum enggak usah cium bekas biru kana, enggak usah. Tidak ada berkah. Kalau mau cari keberkahan kepada orang tua antum. Itu berkah. Dan mengambil keberkahan kepada ulama adalah duduk di majelisnya. Ambil ilmunya, bukan ngambil air liurnya. Ada yang ambil liurnya, Pak? Ada. Ada digituin dia. Ada betulan. Ya. Ada. Bahkan ada yang ngambil bekas siwaknya. Pernah lihat Pak? Jadi siwaknya tuh sudah diginiin. Nggak tahu dia sudah sudah dipakai siwak itu Pak. Dikasih ke muridnya, dipakai lagi sama murid. Nggak tahu muntah apa enggak. Mungkin dia ke kamar mandi langsung muntahkan sedikit kan. Ada juga yang langsung diludahi mulutnya. Ada. Itu makoli itu. Hati-hati. Tidak boleh berlebihan kepada mereka. Kalau mau mengambil berkahnya mereka, ambil ilmunya mereka. Apa yang mereka sampaikan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, itu berkah diambil. Ambil berkah dari mana? Ambil berkah sama orang tua, berbakti sama mereka, itu berkah. Berkah. Tapi kalau bekas-bekas itu tidak ada, apalagi mengatakan ini cucu Nabi, dari mana? Dari mana? Ada nggak riwayat Hasan dan Husain melakukan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Pak, anaknya Nabi SAW disebutkan bahwasanya kalau sekiranya engkau mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong kedua tanganmu. Ini anaknya Nabi. Kemudian mengatakan kepada anaknya, banyak-banyaklah beramal. Sungguhnya aku tidak mampu untuk menolong kalian di akhirat. Anaknya Nabi ini langsung anaknya Nabi. Ambil keturunan tidak ada. Tidak ada keberkahan di situ. Ya, tidak ada keberkahan. Beli celup-celup, ngambil bekas ini, bekas itu, tidak boleh. Kemudian jangan terbiasakan. Ini perlu diluruskan. Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh cium tangan. Boleh cium tangan, Pak. Boleh. Selama itu tidak dia cium tangan tapi tidak nunduk. Nunduknya dalam artian nunduknya itu sampai seperti ruku, apalagi duduk dia. Dia biasanya kan ustadznya dari 5 meter dia sudah merangkak. Ngesot sudah dia. Apa ini? Ya, bukan berarti. Tapi kalau hanya nunduk sedikit boleh. Ya, dihitung gulu itu ketika ruku bentuknya itu dia menunduk seperti ruku. Ya. Tapi kalau gini bukan ruku namanya. Bukan ruku. Cuman miring dikit. Ada orang yang kayak gini rukunya. Mungkin dia punggungnya sakit kan. Enggak apa-apa itu. Ya, tapi kalau enggak punggungnya sakit ya tidak sah rukunya.
Ya, ruku' itu yang disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila gelas itu ditaruh di atas punggung Nabi atau air ditumpahkan di situ, tidak akan tumpah air itu. Ya, saking lurusnya rukuknya Nabi SAW. Tapi kalau sakit tidak masalah. Maka sekali lagi kita sampaikan bahwasanya jangan berlebihan kepada orang alim, jangan berlebihan kepada ulama, jangan berlebihan kepada mereka. Mereka juga manusia biasa. Mereka manusia biasa yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu hadis. Mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi bukan berarti mereka orang-orang yang maksum, orang-orang yang memiliki tiket surga. Bahkan ada yang mengatakan, apa? Nanti di neraka itu panitianya ini. Ada ya Pak? Hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan berlebihan kepada mereka. Dan saya pernah, masih ada waktu gitu. Ya. Ini pengalaman pribadi. Saya kesana bukan minta-minta ya. Dulu kita sudah kuliah di Jember, jalan-jalan ke Surabaya. Jalan-jalan, di sana ada satu tempat, antum tahu lah. Yang tempat itu tidak pernah sepi. Tempat itu tidak pernah sepi. Itu kumpulan kuburan-kuburan di sana. Mereka bertawassul di sana. Bertawassul di sana, minta hajat di sana. Bahkan dengan telinga saya sendiri, saya mendengar, saya masuk ke dalam. Saya tidak minta-minta. Masuk ke dalam untuk menyaksikan bagaimana keadaan di dalamnya. Sebelum masuk, memang bagus sunnahnya, lepas sandal. Lepas sandal. Jadi, tapi di depannya itu ada air zam-zam yang katanya nyambung ke sumur. Masuk sana ada yang minta jodoh di situ, dan kita tidak tahu penghuni kubur ini jomblo apa enggak. Bisa jadi penghuni kubur itu masih jomblo, belum nikah, minta jodoh sama dia. Ada orang yang mengatakan kita tidak minta sama dia, tapi kenyataannya orang awam langsung minta sama penghuni kubur itu. Kenyataannya seperti itu, saya menyaksikan sendiri, saya mendengar sendiri. Mereka minta hajat kepada penghuni kubur itu dengan menyebutkan nama penghuni kubur itu. Mereka beralasan ini tawassul boleh. Tawassul itu boleh ketika hal-hal pertama, tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Ta'ala, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Boleh bertawassul dengan nama Allah. Kita minta sama Allah dengan bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut ya Ar-Razzaq, wahai Maha pemberi rizki. Boleh kita minta seperti itu kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian boleh bertawassul dengan amal saleh yang kita miliki. Umpamanya ini kita punya amalan-amalan yang diandalkan. Contohnya sering puasa. Ya Allah, saya miliki puasa-puasa ini ya Allah, mungkin sekiranya dengan amal-amal ibadah ini ya Allah, Engkau menerima doaku. Boleh bertawassul kepada manusia tapi dia masih hidup dan permintaannya itu masuk akal. Makanya dia masih hidup, tapi kita minta sama fulan, Ustaz, coba minta doakan saya bisa nikah 10 Ustaz. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, nikah 10 dan lebih. Atau hal-hal yang manusia itu tidak mampu, seperti bertanya atau minta sama Ustaz, coba dilihatkan HP saya hilang di mana Ustaz. Nah, apalagi bawa telur. Ustaznya goreng di rumah kali ya. Ya, seperti itu. Berapa poin tadi? Ada 4 ya? 3 bentuk kesyirikan. Cek khodam. Sudah Pak, nggak usah cek khodam, biarin aja di situ coba. Nanti khodamnya kecil kan Bapak frustasi. Kalau khodamnya kecil, tidak perlu cek khodam, cukup cek rekening aja. Cek rekening, sudah tambah atau enggak kan boleh, itu cek rekening boleh. Nah, kemudian yang kedua, mendatangi para dukun. Mendatangi dukun itu bukan hanya datang ke rumahnya, tapi mendatangi akun-akun mereka. Di medsos antum sengaja nonton peramal ini meramal akan mati ini fulana.
Nah, itu sama saja mendatangi. Kemudian yang ketiga, gulu, berlebihan kepada orang-orang saleh, ya, apalagi sampai menuhankan mereka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, tidak boleh berlebihan kepada para ulama. Ya, memang mereka punya hak untuk dimuliakan, tapi tidak, bukan berarti untuk berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Cukup ya? Ya. Fikum. Mengenai itu tadi, sudah kita melihat di sosmed ada dukun yang kemudian kita cuma ingin membandingkan bahwa itu adalah suatu kebodohan. Yang kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita ketika bertamu ke rumah orang tua, untuk ke rumah orang tua kemudian mendapati orang tua yang duduk besar dan tidak mungkin kita menyuruh beliau untuk berdiri dan kita selama itu posisi kita hampir berdiri. Ya, pertama untuk ngecek supaya kita lagi scroll tiba-tiba lihat atau ingin membandingkan, sebutkan oleh para ulama kalau memang dia punya ilmu bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, maka tidak masalah, tapi bukan larut untuk menyaksikan seterusnya. Tapi kita sampaikan bahwasanya syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat itu langsung kena ke hati, Pak. Kadang kita, saya bisa kok terhindar dari ini. Tapi kadang kita kena subhat, karena sering nonton. Jadi kalau bagi para ulama yang menyaksikan itu untuk melihat apa saja sih kesyirikan yang terjadi di masyarakat untuk dakwah, itu tidak masalah. Bukan berarti untuk nonton-nonton asik, bukan. Seperti itu. Kemudian untuk orang tua yang apa itu? Enggak, suara apa tadi? Ada suara ya? Oh, ada orang tua lagi di kursi mungkinnya, atau duduk begini, lesehan. Ya kita ikut duduk. Jadi datang langsung duduk aja. Ada yang salah itu dia berdiri sambil nunduk kayak gitu, itu salah. Sebenarnya itu kurang adab juga sebenarnya. Ya, jadi ikut duduk, ya, kalau dia berdiri kita ikut berdiri. Itu bukan gulu, bukan berlebihan kepada orang tua. Maka cukup kalau duduk seperti ini kita baru masuk, kita ikut duduk seperti. Apalagi sama orang tua kan, jadi bestie lah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Ya, masya Allah. Dukun dong. Dukunnya datangin kita ya. Dukun minta tolong nih. Didukunkan. Tidak apa-apa. Ya, yang kita sampaikan tadi bukan berarti dia kita menghindar dari dia, bukan berarti kita stop komunikasi sama dia, bukan. Kita yang dilarang itu datang atau dia datang kepada kita membahas tentang hal-hal yang gaib, membahas tentang perkara-perkara kesyirikan, maka antum tinggalkan sudah. Nah dia datang nih, dia curhat, anak punya pasien nih, pasiennya kok ya udah sembuh ya, antum tinggalin aja. Tapi kalau dia minta garam, antum kasih. Minta cabai kan, nggak ada cabainya di rumah kan, dia pengen makan, antum kasih. Dia datang. Minta diobatkan. Iya. Flu dia. Nah, misalnya dia punya keluarga yang rumah. Wah, dukun aja. Kadang-kadang orang itu kan menganggap orang yang yang ilmu agama bagus itu ya nggak bisa segalanya gitu kan. Ya. Kalau antum bisa ngerukyah, kalau bisa. Tapi kalau datang, dia datang kantor minta solusi, bisa jadi lahan dakwah di situ sebenarnya. Bisa jadi lahan dakwah, kita sampaikan sama dia pelan-pelan. Ya, kemudian kita kasih tahu ke dokter aja, ke rumah sakit. Ya, bukan berarti kalau dia ke rumah sakit kan dia sudah tahu penyakitnya dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Kita kasih solusi atau kita dakwahkan pelan-pelan, ya kalau bisa. Itu kalau dia minta hajat tidak masalah, kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Taala, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dia manusia biasa,
kadang juga sakit, butuh sesuatu, maka kita bantu seperti itu. Selama itu bukan hal-hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan, seperti bertanya tentang hal-hal gaib dan lain sebagainya, maka itu dilarang seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup, oh ya, ada lagi, masya Allah. Dua pertanyaan, Ustaz. Oh, dua ya. Kalau yang pertanyaan dari Umahan, bagaimana hukumnya datang ke Habib atau Tuan Guru itu meminta air buat kesembuhan? Yang kalau kita dasarkan mungkin minta air ruqyah ya, Ustaz ya. Nah, itu pertanyaan dari Umahan. Untuk pertanyaan anak langsung aja, Ustaz ya. Iya. Kalau kita tidak tahu hukum, maka apakah termasuk bukan pelanggaran? Contohnya banyak kaum muslimin ini banyak menyimpangnya itu datang ke kuburan. Mereka tidak paham akidah, manhaj maupun apa yang sunahnya ya. Mereka merasa bertawasul karena ilmu tidak nyampe ke mereka. Apakah mereka juga akan termasuk kena dosanya karena dia tidak tahu, atau dia terbebaskan dari hukum tadi karena ketidaktahuan dia tadi? Pertama tadi kita sudah tidak nyebut nama itu ya. Siapa tadi? Habib. Kita sudah filter nama Habib, tapi tidak apa-apa. Datang minta air ke Habib. Air apa ini? Air apa? Air minum. Kalau dia jualan air minum tidak apa-apa sih. Minta air sebenarnya ini perlu diluruskan. Kalau dia memang peruqyah atau alim ulama, dia ngasih bacaan air ruqyah. Sebenarnya air ruqyah itu bisa dibaca sendiri, Pak. Buat sendiri. Jadi baca ayat kursi, al-mu'awwidzatain, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, baca sendiri. Kemudian cari di Google, baca sendiri, kemudian ditiupkan ke air. Tidak perlu datang ke Habib jauh-jauh, apalagi bayar kayaknya itu. Mahal itu harganya. Sudah eman-eman beli, ya sedekah aja. Seperti itu. Kemudian, dan perlu disampaikan, tidak semua ruqyah itu benar. Jadi kalau bacaannya dari Al-Quran, dari hadis, dan doa-doa Nabi, maka itu benar. Tapi kalau bacaannya tidak benar, seperti minta kepada jin, atau dia pakai bahasa Arab, tapi dia ada tawassul kepada alim ulama di situ, maka itu tidak dibenarkan. Itu bukan ruqyah namanya. Itu ruqyah yang tidak dibenarkan. Itu masuk kepada kesyirikan. Maka tidak apa-apa antum tanya apa tadi, baca apa, Bib? Nah gitu. jadi dia sudah komat kamit nih. Antum tanya tadi baca apa, Bib? Nah, gitu. Tadi baca apa? Siapa tahu dia ngarang aja kan. Nah, cuman kumur-kumur kan. Nah, maka lebih baik ditanya dulu seperti itu. Ya. Kemudian untuk mereka yang tidak punya ilmu, pertama, yang paling berdosa adalah ulama mereka. Ulama mereka yang memberikan atau menuntun mereka kepada kesyirikan. Mereka yang paling banyak dosanya karena menanggung dosa-dosa kaum muslimin keseluruhan. Dan mereka tidak mau mendakwahkan tentang kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka memiliki atau dosanya itu seluruh kaum muslimin yang melakukan kesyirikan itu ditanggung sama dia. Kemudian mereka diangkat dosanya, tapi mereka masuk kepada hadis yang lain karena mereka tidak punya ilmu nih, maka bisa jadi dimaafkan karena mereka tidak punya ilmu. Tapi bisa jadi mereka terjerumus kepada hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Maka mereka dosa dalam hal ini. Mereka tidak mau belajar. Ya, banyak orang yang ya sudah, biarlah anak tidak tahu, tidak mau belajar dia. Makanya juga keliru. Ya, bisa jadi dimaafkan di situ karena mereka tidak punya ilmu, tapi dia berdosa karena mereka tidak mau menuntut ilmu. Seperti itu, dia berdosa karena tidak mau menuntut ilmu. Seperti itu tadi yang kita sampaikan, tidak boleh menjudge karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Ya, bisa jadi dia lakukan syirik, di akhir hidupnya dia taubat, ya, dia melakukan amal soleh, dia masuk surga. Ya, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Cukup, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke bawah ke Andi lagi. Oh, insya Allah kayak kemarin.